warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Widianti dengan NIM 3119188 dari kelas 1 D Farmasi akan menjelaskan atau memaparkan tentang contoh kasus rancangan faktorial sebagai berikut. Jadi ini kasus dari percobaan faktorial. Ini terdapat faktor pupuk kandang atau yang disebut dengan A yang terdiri dari A0, A1, A2, dan A3. Dapat dilihat keterangannya. Jadi semuanya jumlahnya ada 4. Dan faktor kapur atau B sama ada B0, B2, B1, B2, dan B3. Semuanya sama, hasilnya ada 4. Selanjutnya ada tabel 7.6. Di sini terdapat 3 kelompok. Yang pertama kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Dan juga ada TAB atau total AB. Nah, TAB ini hasilnya dari 8,5 dari 2,1 ditambah 3,1 ditambah 3,3 hasilnya 8,5. Nah, selanjutnya ada YAB atau rata-rata dari AB. Contohnya ini 2,83, ini hasilnya dari jumlah dari TAB dibagi kelompok. Kelompoknya ada 3, jadi hasilnya ini. Sama, yang lain juga kurang lebih perhitungannya begitu. Nah, untuk TK atau total dari semuanya ada 67,2. Ini dari jumlah dari kelompok 2, 71,3 jumlah dari kelompok 3, 72,2 jumlah dari kelompok 2, 210,7 jumlah dari TAB, dan untuk 4,39 jumlah dari YAB, semuanya dijumlahin, terus dibagi dengan total jumlahnya. Hasilnya ini. Nah, selanjutnya ada analisis jumlah kuadrat. Yang pertama kita menghitung FK atau faktor koreksi. Faktor koreksi ini dari 210,7 ini kan dari TAB atau total AB. Atau juga bisa disebut dengan grand total. Grand total ini dikuadratin per 48. Nah, 48 ini dari, kan tadi sudah diketahui bahwa A-nya itu kan 4. Dan B-nya itu juga 4. Terus ada kelompok atau di sini K. K-nya adalah ada 3. Nah, kita dikalikan semuanya jadi 48. Ini. Jadi hasil dari FK-nya adalah ini. Nah, untuk menghitung JK total atau jumlah kuadrat total. Ini jumlah ini didapatkan dari 2,1 ini sampai 6,1 semuanya ditambah dan dikuadratin terus dikurangi FK. Hasilnya ini. Dan untuk JK kelompok atau jumlah total kelompok. Nah, ini 67,2 ini, ini sampai ini didapatkan dari dari TK-nya. Ini semuanya sampai sini. Semuanya sama ditambahkan dan dikuadratin per 16. 16 ini didapatkan dari 4 kali 4. 4 kali 4 ini A kali B. Hasilnya dikurangi FK dan hasilnya ini. Selanjutnya JK kolom AB. JK kolom AB hasil ini nih didapatkan dari jumlah dari TAB ini semuanya sampai sini. Ini sama ditambah dan dikuadratin semuanya dibagi 3. 3 ini dari kelompoknya. Nah, kelompoknya kan ada 3. Dikurangi FK tadi udah diketahui hasilnya, maka jumlah hasilnya ini. Selanjutnya ada tabel 77.
atau kita sering disebut tabel dua arah. Karena di sini ada arah untuk A dan arah untuk B. Sini ada total B, ada rata-rata B, ada total A, dan rata-rata A. Untuk nomor 5, kita menghitung JK Galat. Nah, cara menghitung JK Galat adalah JK total yang tadi nomor 2 dikurangi JK kelompok yang nomor 3 tadi, terus dikurangi dengan JK kolom AB yang nomor 4 tadi. Nah, hasilnya ini. Nah, untuk nomor 6, JK pupuk A. Ini didapatkan dari semua total A ini ya. Nah, ini total A. Semuanya dikuadratin dan ditambahin dibagi 12. 12 ini didapatkan dari yang A, kan AT 4 dan K-nya yang kelompok itu 3. 4 dikali 3 sama dengan 12. Terus dikurangi FK hasilnya ini. Nah, untuk JK kapur B. Ya tadi total TB totalnya ini. Nah, yang dibuletin. Nah, itu semuanya ditambah dan dikuadratin dibagi 12 sama kayak tadi, dikurangi FK juga sama, hasilnya ini. Dan untuk menghitung JK interaksi AB sama dengan JK kolom AB yang tadi yang nomor 4 yang 137 sekian dikurangi JKA yang ini nih, yang ini dikurangi JKB yang ini, maaf, yang JKA mah yang ini nih, yang ini dikurangi JKB yang ini sama dengan ini. Nah, selanjutnya terdapat tabel 7.8. Pada tabel ini terdapat SK. SK itu adalah sumber keragaman yang terdiri dari kelompok, kombinasi AB, dan lain-lain. Dan juga ada DB. DB itu adalah derajat bebas. Nah, untuk kelompok derajat bebasnya 2. Ini dari mana? Karena rumusnya N kurangi 1. Karena kelompok jumlahnya ada 3 yang tadi, dikurangi 1 jadi jumlahnya ada 2. Nah, yang ini yang JK atau yang disebut jumlah kuadrat. Untuk JK kelompok 0,88 ini dari mana? Yang tadi ada yang nomor 3 nih yang analisis. Jumlah yang nomor 3 itu 0,888. Ini yang kombinasi AB, ini yang nomor 4. Tambah-tambahin. Ini selanjutnya ada KT. KT ini adalah kuadrat tengah dan juga ada F hitung dan juga ada F tabel yang terdiri dari 5% dan 1%. Nah, cara menghitung atau melihat tabel F tabel atau 5% dan 1% itu kita bisa dilihat dari ini. Ada lampiran tabel 5% dan 1%. Contohnya ya, di sini untuk kelompok DB. Nah, untuk DB itu arahnya ke kanan. Dan untuk galat nih, ada galet nih di sebelah sini. Hasilnya 30. Nah, galat ini arahnya ke bawah. DB ke kanan, galat ke bawah. Maaf. Tadi teh. Nah, untuk yang pertama, DB-nya itu 2. Galatnya 30. Jadi, 2 ke kanan, 30 ke bawah. Ini 2. Dan ini 30. Jadi ini ya. Ya, jadi untuk 5%-nya 3,22 dan untuk 1%-nya 5,39. Ya, benar. Jadi itu adalah cara menggunakan menghitung F tabel 5% dan 1%. Nah, selanjutnya terdapat
tabel 7,7.9 untuk menguji BNT. Nah, langsung saja. Yang pertama ada BNT untuk A. Ini T dikali akar dari 2 dalam kurung 0,0965. Nah, ini itu didapatkan dari KT Galat. Ini nih. KT Galat kan ini nih. Nah, 2 itu emang dari sananya 2 kali KT Galat dibagi 12. 12 itu yang tadi kan A-nya itu kan ada 4. Terus kelompoknya juga ada 3. 4 kali 3 12. Jadi 2,75 dikali 0,12 sekian hasilnya ini. Nah, untuk BNT untuk B sama hasilnya karena jumlah dari A sama B kan sama tadi hasilnya 4 ini nih, yang ini nih. 4 sama. Sama, jadi hasilnya juga sama. Nah, untuk BNT AB 2,75 dikali akar sama ininya, tapi ininya dibagi 3 karena kan AB itu kan semua jadi kelompok. Jadi kelompoknya kan ada 3 jadi dibagi 3 hasilnya ini. Nah, jadi atas dasar kesimpulan yang diperoleh dari UJF dan BNT, ini diperoleh saran rekomendasi sebagai berikut. Dalam peningkatan ketersediaan P dalam tanah alternatif, terbaik adalah dengan menggunakan kombinasi 10 ton A pupuk kandang dan serta 1 kali ALDD kapur. Nah, maksud dari 1 kali ALDD itu berarti 1 kalsium per 100 gram tanah untuk menetralkan 1 aluminium per 100 gram tanah. Nah, yang kedua, alternatif kedua terbaik adalah dengan hanya memberikan pupuk kandang sebanyak 10 ton per ha. Yang ketiga, alternatifnya dengan hanya memberikan kapur sebanyak 1 kali ALDD. Nah, untuk yang keempat, jika tidak tersedia pupuk kandang atau hanya tersedia 5 ton, pupuk kandangnya sebaiknya jangan dilakukan pengampuran. Sedangkan jika ingin memberikan pupuk kandang 10 atau 15 ton, sebaiknya dikombinasikan dengan setara 1 kali ALDD kapur. Nah, untuk semua takaran kapur ini 0, 0,5, 1, dan 1,5 kali ALDD sebaiknya selalu dikombinasikan dengan 10 ton H pupuk kandang. Nah, terima kasih. Sekian penjelasan tentang contoh kasus rancangan faktorial. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.